Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ramapati Podcast dengan saya Lia Hidayat dan narasumber yang sudah hadir di studio kita untuk hari ini. Ada Bapak Haji Agus Andriono. Beliau merupakan Kasubit Pemanfaatan pada bidang aset pada BPKA Kota Pasuruan. Di mana kali ini kita akan berbicara mengenai pedoman pengelolaan tanah eks Bengkok ya yang ada di Kota Pasuruan seperti apa, karena mungkin juga tidak asing begitu ya di telinga kita mendengar pengelolaan tanah eks Bengkok di Kota Pasuruan begitu. Karena kalau kita bicara mengenai tanah eks Bengkok sendiri, ini sebenarnya punya peran penting baik itu dalam sejarah maupun kesejahteraan masyarakat, terutama di lingkungan pedesaan. Nah, tanah ini dulunya adalah tanah yang dikelola oleh perangkat desa itu sebagai kompensasi penghasilan, dan sekarang pengelolaannya itu jadi fokus perhatian bagi pemerintah Kota Pasuruan. Tapi bagaimana sebenarnya aturan kemudian kebijakan dari pemerintah Kota Pasuruan, dampaknya terhadap masyarakat juga, lalu perkembangannya sekarang seperti apa? Kita akan menggali lebih dalam lagi dengan narasumber kita yang sudah hadir. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Bapak Agus Andriono. Pak, terima kasih sudah hadir di podcast kita. Dan alhamdulillah ini sekaligus untuk memberikan informasi kepada masyarakat juga nggih Pak di Kota Pasuruan mengenai tanah eks Bengkok. Tapi apa yang tadi saya bilang sudah betul ya Pak? Jangan-jangan ada yang salah lagi. Iya, sudah betul. Bengkok ya, bukan bengkok. Bukan bengkok ya, Bengkok. Beda nanti ya. Oke, tanah eks Bengkok. Jadi gimana Pak? Kalau sekarang yang ada di Kota Pasuruan yang jenengan lihat begitu? Jadi dulu awalnya memang sejarahnya karena Kota Pasuruan ini memang wilayahnya kecil, cuma satu kecamatan. Terkait dengan perkembangan zaman dan aturan harus dimekarkan sampai 4 kecamatan. Akhirnya kita memperoleh wilayah-wilayah pemekaran dari Kabupaten Pasuruan, khususnya di daerah-daerah pinggiran, terutama mungkin seperti dulu namanya Desa Bukir, Desa Wirogunan, Kerapiak, Rejo, terus seperti Petaunan, Randusari, Gentong, itu seluruhnya dulu memang wilayah Kabupaten Pasuruan. Berarti sekarang ini hasil dari pemekaran ya Pak? Iya, pemekaran. Jadi pada tahun 2001 dari hasil pemekaran itu yang berupa desa, akhirnya kita rubah statusnya menjadi kelurahan. Menjadi kelurahan. Yang pada waktu itu otomatis dengan berubahnya desa menjadi kelurahan, perangkat-perangkat desa yang sebelumnya memperoleh penghasilan dari tanah, dulu namanya tanah kas desa. Ketika di desa, terus setelah berubah menjadi kelurahan, statusnya menjadi tanah eks Bengkok. Tanah eks Bengkok, Tanah bekas kas desa yang sebelumnya itu merupakan hasil jerih payah mereka mengabdi di desa, itu dibayar dengan pengelolaan tanah kas desa. Setelah adanya kelurahan, dari beberapa perangkat itu, terutama untuk lurah dan sekretarisnya itu diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Ini merupakan ekses dari berubahnya desa ke kelurahan. Dan ada beberapa perangkat yang memenuhi syarat dapat diangkat juga pada waktu itu sejumlah 41 orang. Itu dari termasuk kepala desa menjadi lurah, dan juga cariknya menjadi sekretaris desa, sekretaris kelurahan seperti itu. Sedang berubahnya status itu, otomatis pengelolaan tanah kas desa dulu menjadi tanah eks Bengkok, ini menjadi kewenangan pemerintah Kota Pasuruan. Sekarang ada kewenangan berarti ya memang ya dari pemerintah Kota Pasuruan ini mengenai tanah eks Bengkok itu sendiri ya. Kemudian apa yang mengharuskan masyarakat harus tahu begitu? Penting bagi masyarakat untuk tahu, memahami konsep pengelolaannya Pak. Jadi memang kalau dulu tanah kas desa ini diperuntukkan khusus untuk perangkat desa. Dulu ada namanya tanah-tanah itu ada ganjaran lurah, ganjaran carik, ganjaran petinggi ya, ganjaran petinggi, ganjaran ulu-ulu, ganjaran kami tuo, dan ganjaran hansip.
itu mereka jadi masing-masing jabatan itu memiliki sendiri ya, Pak ya. tanah kas desa sendiri dengan luasan tertentu. Setelah berubah menjadi kelurahan, otomatis mereka tidak punya hak atas tanah itu. Otomatis tanah bekas kas desa dulu yang menjadi tanah es bengkok ini pengelolaannya diserahkan ke masyarakat luas. Oh gitu ya. Dan hasil sewanya ini masuk kepada kas daerah Kas Kota daerah. Waringin, gitu. Itu jadi otomatis setelah berubah ini tanah kas desa ini disewakan ke masyarakat dan ini ada aturannya seperti itu. Jadi ada beberapa aturan yang mengharuskan kepada siapa tanah kas desa ini dikelola atau disewakan. Disewakan ya. Oke, jadi tidak serta-merta ya. Maksudnya semuanya ada aturan begitu. Termasuk mereka yang menggunakan atau menyewa ya, Pak ya, tanah eks bengkok ini sendiri. Dan untuk pihak-pihak mana saja, Pak, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan tanah ini baik dari pemerintah maupun masyarakat? Gitu. Jadi dulu sebelum setelah berubah ini ada beberapa tahap, ada beberapa perubahan memang. Awalnya dulu ketika setelah berubah menjadi kelurahan, ini ada keputusan wali kota tentang pedoman penyewaan dan penyetoran hasil pengelolaan tanah aset yang berasal dari tanah kas desa tadi. Awalnya itu ada beberapa kelas ya untuk tanah itu. Jadi dibagi 3. Dibagi menjadi beberapa kelas ya. Tanah yang sawah atau paling bagus itu kelas 1, S1. Yang nomor 2 yang agak sedang itu S2. Terus yang mungkin pengairannya agak kurang ini S3. Dan ada juga 2 kelurahan yang mempunyai tambak. Itu di wilayah Ngemplak sama Mayangan, itu tanahnya kelas D2. Baik. Pada waktu berlakunya Perwali nomor 24 tahun 2005, ini tarifnya masih murah waktu itu. Jadi untuk S1, sawah S1 ini cuma 2 juta per hektar per tahun. Per hektar per tahun. Baik. Untuk S2 yang sedang ini 1.500 atau 1,5 juta per tahun per hektar. Untuk yang S3 yang pengairannya agak sulit 1,1 juta per hektar per tahun. Sedangkan untuk tambak cuma 900.000 per hektar per tahun. Ya, Pak. Oke. Jadi memang ada kelas dan itu sesuai dengan kondisi tanahnya ya, Pak ya. Ada pengairannya yang sulit, kemudian luasannya juga begitu ya, Pak. Mungkin ada jalan produksi pertanian, ada yang tidak ada seperti itu. Jadi tingkat kelasnya itu ditentukan dengan beberapa faktor tadi. Dan masyarakat perlu tahu itu ya ketika akan menggunakan atau menyewa begitu ya. Ada kelas-kelas tertentu dan mengapa diberi kelas seperti itu gitu. Ada yang karena itu berpengaruh juga dengan 1.500.000 per hektar per tahun. Kemudian ada yang 1.100.000 begitu ya, Pak ya. Baik. Jadi per kelasnya begitu. Kemudian aturan yang berlaku saat ini nih, Pak, mengenai penggunaan dan pengelolaan tanah eks bengkok di Kota Pasuruan termasuk tata cara pelaksanaan lelang penyewa untuk masyarakat. Jadi dengan berakhirnya terakhir itu adalah Peraturan Wali Kota nomor 32 tahun 2016 yang pada waktu itu dicetuskan oleh almarhum Bapak Haji Hasani selaku Wali Kota pada waktu itu. Beliau kepingin waktu itu memberikan pemberdayaan kepada petani, khususnya buruh tani, yang mereka ini tidak punya lahan dan tidak punya modal seperti itu. Dan itu diterbitkan dengan adanya Peraturan Wali Kota nomor 32 tahun 2016. Pada waktu itu memang untuk tanah bengkok ini, tanah es bengkok ini dikhususkan untuk kelompok buruh tani. Waktu itu ya kelompok buruh tani. Jadi Pak Wali Kota pada waktu itu kepingin memberdayakan masyarakat yang mungkin dari golongan MBR ya, menengah ekonomi ke bawah seperti itu, yang mereka mungkin untuk buruh tani didapat hasil pada hari itu juga habis pada hari itu. Mereka kepingin diberdayakan
dengan penyewaan tanah es bengkok waktu itu. Baik. Dan cuma nilai sewanya itu sudah berubah dari tahun 2005 kemarin. Itu mengikuti ketentuan dari retribusi pemakaian kekayaan daerah. Oke. Yang mana untuk kelas S1 itu sebesar 6 juta. Oke. Kelas 2-nya, S2-nya 5 juta, dan kelas S3 itu sebesar 4 juta. Dan untuk tambak itu sebesar 3.500.000 per hektar per tahun. Nah, setelah itu memang di lapangan terjadi ini ya, banyak sekali ternyata di kelurahan-kelurahan ini tidak mempunyai buruh tani. Gitu. Dari buruh tani ini banyak mengambil dari desa-desa yang berada di sekitaran wilayah kabupaten. Kalau dari timur mungkin dari Nguling, dari Grati, seperti itu. Terus kalau dari wilayah barat selatan itu dari Ntuyo, dari Keraton, dari Sumi, seperti itu. Akhirnya pengelolaan yang sebetulnya diperuntukkan untuk buruh tani di wilayah kota, ini banyak yang istilahnya tidak tepat sasaran. Betul. Ada sebagian yang memang petani dan mereka punya modal, punya sawah, juga ikut mengelola. Baik. Dari itu akhirnya timbul evaluasi dan monitoring sebagainya. Diputuskan untuk merubah sistem penyewaan yang sebelumnya kepada buruh tani, ini dialihkan ke kelompok tani. Kelompok tani. Seperti itu. Jadi dengan berakhirnya Perwali nomor 32 tahun 2016, ini terbit Perwali yang baru tahun 2023 nomor 42 tentang pedoman pengelolaan tanah es bengkok. Yang mana di dalam Perwali ini mengatur tentang tata cara penunjukan poktan untuk menyewa tanah es bengkok, ya, kelompok tani, dan juga mengatur tentang tata cara lelang sewa untuk masyarakat umum. Itu. Jadi memang sekarang lebih dikhususkan untuk poktan ya Pak ya? Ya. Di wilayah Kota Pasuruan ya. Poktan dan juga petani yang mereka diharapkan punya modal dan mau membayar sewa di depan. Karena dulu memang permasalahannya ketika dikelola oleh buruh tani, ini ketika mereka dimintai sewa di depan, ini banyak yang keberatan. Karena mereka juga tidak punya modal dan mereka tidak punya biaya operasional untuk menggarap lahan, seperti itu. Akhirnya mereka banyak yang membayar di akhir masa sewa. Ketika sudah panen baru membayar. Kadang-kadang sudah panen pun uangnya masih terpakai untuk kebutuhan ini dan lain-lain. Akhirnya banyak tunggakan. Itu yang menyebabkan pemerintah kota berusaha untuk merubah sistem penyewaan tanah es bengkok. Dengan evaluasi itu tadi ya Pak ya. Baik. Dan tapi kalau sampai saat ini Pak, pernah nggak sih jenengan menjumpai ada problem atau kasus mengenai tanah es bengkok di Kota Pasuruan ini seperti apa? Kalau problem ini ada beberapa faktor ya, mungkin kalau faktor teknis ini terkait dengan kondisi tanah. Ini biasanya lebih banyak mengarah kepada sistem pengairan. Gitu. Baik. Karena sistem pengairan kita di kota ini sudah banyak terganggu dengan banyaknya atau maraknya pembangunan ya, perumahan. Pak, ya? Betul. Nah ini. Jadi pembangunan perumahan-perumahan ini sedikit banyak mempengaruhi sistem drainase atau sistem pengairan yang mengairi sawah-sawah di Kota Pasuruan. Seperti itu. Jadi untuk bengkok memang banyak sekali keluhan dari para penyewa atau pengelola sawah, karena seperti bulan-bulan Januari sampai menjelang ini musim hujan, ini kemarau, ini sampai Juli Agustus ini tidak ada air. Ya, jadi mereka kadang-kadang sebetulnya ada program juga dari Dinas Pertanian, mereka menyediakan rumah pompa. Itu pun juga tidak memenuhi untuk gitu ya, Pak? mengangkat debit air untuk mengairi sawah-sawah itu.
Akhirnya sebetulnya kalau sawah itu bisa setahun itu dikelola 3 kali masa tanam, masa bercocok tanam, dengan tidak adanya atau Pengairan sulitnya yang bagus pengairan ya. ini, akhirnya setahun itu paling tidak 2 kali masa 2 tanam. kali ya Pak ya. Iya. Sampai sejauh itu berpengaruhnya gitu Iya, kan. seperti Nggih, itu. nggih. Itu secara teknisnya, dan secara non teknis sebetulnya banyak mengarah kepada ketersediaan modal. Oke, ketersediaan modal. Modal mereka untuk menyewa kadang-kadang tidak ada modal, dan juga yang saat ini paling agak menyentuh kita ini terkait dengan penyediaan pupuk. Oke, Gitu. penyediaan pupuk. Iya, karena pupuk selama ini yang diinginkan oleh masyarakat ini kan pupuk yang non subsidi, yang subsidi ya, yang harganya itu hampir sepertiganya dari yang non subsidi. Gitu. Baik. Sedangkan untuk memperoleh pupuk subsidi, ini juga kadang-kadang peraturannya agak sulit juga. Jadi mereka harus punya kartu tani, menjadi anggota Poktan dan sebagainya. Dan dulu ketika tanah es bengkok ini dikelola oleh buruh tani, ini buruh tani juga kadang-kadang merasa kesulitan karena mereka bukan anggota kelompok Bukan tani. anggota itu tadi ya Iya. Pak. Jadi untuk memperoleh pupuk ini kadang-kadang harus dompleng nama dari petani. Oke, Begitu. dari petani yang lain yang Iya. sudah terdaftar di Poktan. Iya, seperti itu. Baik. Iya. Itu yang Itu yang kesulitan-kesulitan apa yang ada di lapangan ketika ada pengelolaan tanah es bengkok ini. baik. Dan sampai sekarang kalau untuk ini Pak, dari apa namanya Pemkot sendiri atau pihak-pihak yang terkait begitu, Iya. bagaimana solusinya Pak? Ini memang kita juga Jadi PR begitu ya? berkoordinasi juga dengan dinas pekerjaan umum dan juga dinas pertanian ketahanan pangan, yang mereka terkait dengan yang membantu secara teknis pengelolaan sawah, dan juga untuk dari dinas pekerjaan umum terkait dengan perbaikan saluran-saluran irigasi. Terutama yang tersier. Jadi tersier ini yang langsung mengairi sawah-sawah petani yang di lapangan seperti itu. Kadang-kadang kalau sudah rusak dan tidak dibenahi, ya ini akhirnya mengganggu proses produksi pertanian. Betul, yang ada di sawah gitu ya Pak. Oke. Kemudian berikutnya masih berbicara mengenai tanah eks bengkok ya. Ini pengelolaan tanah berjalan sesuai dengan pedoman, otomatis itu jadi harapan besar juga ya Pak ya. Apa Pak yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait begitu pemerintah Kota Pasuruan untuk memastikan pengelolaannya sudah betul, tepat sasaran juga, kemudian ada monitoring kah atau seperti apa? Nah, memang untuk saat ini yang peraturan terbaru ini sesuai dengan Perwali nomor 42 tahun 2023. Ini kita sistemnya kan sistem sewa, ya, sewa. Cuma di situ untuk memperoleh sewa itu kita ada semacam lelang. Lelang. Jadi ketika sebelum lelang kita memberikan surat atau pengumuman ke kelurahan-kelurahan, barangkali ada warga yang berminat untuk mengikuti lelang, itu nanti kita sediakan formnya atau belangkunya. Jadi sebetulnya tidak sulit untuk mengikuti lelang ini, cuma mereka perlu KTP, KK, foto, sama mereka punya kartu tani. Gitu. Kalau tidak punya kartu tani, dari pihak kelurahan bisa menerbitkan semacam surat keterangan yang menyatakan bahwa orang tersebut memang betul-betul punya profesi atau mata pencaharian sebagai petani. Sebagai petani. Jadi gitu. Sekali lagi bagi masyarakat yang tidak memiliki kartu tani, itu bisa mengurus ke kelurahan. Nanti akan dibuatkan oleh kelurahan surat keterangan yang menyatakan bahwa dia betul-betul mempunyai profesi atau mata pencaharian sebagai petani. Sebagai petani, baik. Karena kan itu yang juga jadi salah satu kendala ya Pak, bagi mereka petani di luar sana tapi nggak punya kartu tani itu tadi, begitu. Jadi bisa mengurusnya ke kelurahan. Baik. Dan kemudian apakah ada program pelatihan Pak atau sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat terkait
pengelolaan tanah eks Bengkok sendiri? Oke. Jadi tadi saya lanjutkan juga terkait dengan lelang, itu kita juga ada membentuk tim. Oh, ada tim. Tim pemilihan mitra, mitra pemanfaatan atau tim lelang. Ini terdiri dari yang ketuanya ini kepala Badan Pengelolaan Keuangan sendiri. Baik. Terus ada sekretarisnya, ini kepala bidang aset. Anggotanya ada Kasubit Pemanfaatan Aset, terus ada Kabid dari Badan Pendapatan Daerah yang terkait dengan pengelolaan PPB. Dan juga ada Kabid dari Dinas Pertanian yang membidangi pengelolaan sawah dan hortikultura. Dan juga ada teman-teman dari bagian hukum dan juga bagian tata pemerintahan. Itu jadi tim pemilihan mitra atau tim lelang, seperti itu. Jadi tim inilah nanti yang akan bekerja ke masing-masing kelurahan untuk menyelenggarakan lelang untuk tanah-tanah eks Bengkok di kelurahan masing-masing. Baik. Jadi kalau kita melihat timnya memang dari banyak OPD ya. Betul, dari banyak OPD ya Pak ya. Dan itu dilakukan untuk berjalannya pengelolaan tanah eks Bengkok ini supaya sesuai dengan pedoman dan berjalan dengan baik dan benar, begitu ya Pak ya. Dan kalau hal lain yang ingin jenengan sampaikan mengenai tanah eks Bengkok sendiri di Kota Pasuruan supaya masyarakat tahu ini pengelolaannya seperti apa, begitu apa saja Pak? Monggo. Iya. Jadi memang tanah eks Bengkok ini tidak hanya khusus untuk masyarakat yang punya modal, tapi semua orang bisa ikut sebetulnya, cuma harus memenuhi persyaratan atau kriteria tadi yang sudah disampaikan seperti itu. Jadi pengelolaan tanah eks Bengkok ini memang pada saat wali kota terakhir Gus Ipul itu memang juga mengamanatkan bagaimana cara meningkatkan PAD atau pendapatan asli daerah. Salah satunya memang melalui penyewaan tanah eks Bengkok ini. Makanya dari itu akhirnya dimodel atau diselenggarakan sistem lelang sewa, di mana diharapkan dari lelang ini ada peningkatan yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah yang dihasilkan dari sewa tanah eks Bengkok. Kalau sebelumnya kan ketika dikelola oleh buruh tani tidak ada lelang, jadi sudah ditentukan harga 1 hektar sekian untuk kelas ini, 1 hektar sekian untuk kelas ini. Kalau sekarang tidak ada patokannya, cuma memang untuk harga dasarnya, harga limit itu tetap kita ambil dari harga patokan yang tertera di Perda Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2023 terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Dan retribusi daerah itu tadi. Jadi yang mana besarnya tetap, jadi untuk limit itu S1-nya tetap per hektar 6 juta, untuk kelas 2 5 juta, kelas 3-nya 4 juta per hektar per tahun. Dan juga untuk tambak ini tetap masih 3,5 juta per tahun per hektar. Cuma dengan adanya sistem lelang ini nanti akan dibagi dari tanah-tanah Bengkok yang ada di kelurahan, contohnya mungkin di Kelurahan Wirogunan. Kelurahan Wirogunan. Wirogunan itu ada sekitar tanahnya 4 hektar. 4 hektar, akhirnya itu dibagi-bagi, ada menjadi sekitar 16 patok atau 16 bidang. Masing-masing ini menjadi 2.500 meter persegi. Gitu. Menjadi 2.500 meter persegi masing-masing ya. Dan di situ di peraturan yang baru Perwali nomor 42 tahun 2003 disebutkan bahwa kalau di kelurahan tersebut ada kelompok tani, itu mereka mempunyai hak untuk mendapatkan pengelolaan sawah sebesar 1 hektar. Dengan harga limit. Tanpa lelang. Tanpa lelang. Setelah itu sisanya ini dilelang ke masyarakat secara luas. Nah itu tadi. Jadi mengutamakan kalau ada poktan di situ ya Pak ya. Poktan terlebih dahulu yang punya kesempatan untuk mengelola. Jadi memang kenapa kok
Poktan ini diberikan kesempatan sebesar 1 hektar per poktan. Ini sebetulnya juga sebagai wujud dari kemarin ada usulan dari DPRD terkait dengan pemberdayaan masyarakat petani. Baik. Mereka juga mengusulkan ketika penyusunan perwali yang tahun 2003-42 itu, tolong untuk masyarakat petani ini diberdayakan juga melalui pemberian kuota kepada kelompok tani. Kelompok tani itu tadi ya. Baik. Setelah itu memang dari sisa sawah yang belum tergarap, setelah dikurangi oleh Poktan sebesar 1 hektar, ini masing-masing masyarakat diperbolehkan menyewa sampai maksimal 0,5 hektar atau 5.000 meter persegi. Maksimal 0,5 hektar. Jadi tidak boleh lebih dari itu, kurang boleh. Karena masing-masing patok ini di masing-masing kelurahan beda-beda. Ada yang per patok itu luasnya 2.000 meter, ada yang 2,5, ada yang 3.000, ada yang patok besar itu sampai 3.500 meter persegi seperti itu. Iya, karena memang nggak sama ya Pak ya, karena kan setiap kelurahan berbeda juga begitu ya. Baik, dan Pak, kalau misalnya masyarakat menemui kendala begitu di lapangan ya mengenai pengelolaan tanah eks bengkok ini, ada layanan pengaduan nggak Pak? Atau mereka harus dan bisa konsultasi kemana Pak? Sebetulnya untuk monitoring, evaluasi dan juga pengawasan, kita dari tim pemilihan mitra tadi juga dibantu oleh teman-teman dari Inspektorat Kota Pasuruan. Dari teman-teman Inspektorat juga mengawasi sekaligus memonitoring pelaksanaan penyewaan di lapangan. Apakah terjadi mungkin kendala atau mungkin penyelewengan dan lain-lain, ini bisa juga dilaporkan secara langsung mungkin ke wali kota atau ke kelurahan setempat atau mungkin bisa langsung ke inspektorat yang selaku pihak yang mengawasi pelaksanaan pengelolaan tanah es bengkok ini. Baik. Gitu. Jadi sekali lagi masyarakat yang mungkin menemui kendala gitu ya Pak ya, itu bisa melaporkan ke kelurahan barangkali yang terdekat, kecamatan bisa, atau dinas pertanian juga bisa. Baik. Gitu. Dan di beberapa menit terakhir ini Pak, ada lagi yang ingin disampaikan mengenai apa yang sudah kita obrolin tadi Pak, monggo. Ya sebetulnya gini warga ini kan punya kesempatan untuk mengelola tanah es bengkok seperti itu. Jadi sebetulnya eman kalau seandainya mereka ini tidak memaksimalkan itu ya Pak. Tidak ikut lelang, karena kenapa? Harga yang ditawarkan itu jauh lebih rendah dari harga di pasaran. Seperti itu. Jadi dari harga limit saja untuk tanah yang kelas 1 itu kan cuma 6 juta. Itu di luar itu sampai bisa 12 juta sampai 15 juta. 2 kali lipat ya Pak? Iya, 2 kali lipat sampai 3 kali lipat. Itu. Nah, makanya karena masyarakat ini memang tidak tahu, ini kan kadang-kadang eman, sayang ya. Dipikir kalau tanahnya atau sawahnya milik pemerintah ini juga mahal juga, sebetulnya enggak. Sangat murah sekali. Jadi harga pasar itu kisarannya itu sampai 2 sampai 3 kali lipat seperti itu. Kita lebih murah seperti itu. Cuma mungkin karena mereka tidak tahu begitu ya mengenai yang di luar sana. Juga tiap saat atau tiap waktu perlu ke kelurahan atau ke kecamatan cari informasi, karena seluruh proses tadi lelang sewa tadi kita umumkan di masing-masing kelurahan dan masing-masing kecamatan. Iya. Dan juga melalui website yang dimiliki oleh BPKA juga pemerintah Kota Pasuruan. Baik. Jadi kalau memang mereka betul-betul petani, betul tahu, maka mereka akan beruntung untuk ikut sewa itu, ikut lelang itu, karena melihat harganya ini memang jauh di bawah standar di pasaran seperti itu. Karena semata-mata ya untuk memberdayakan kelompok tani juga begitu ya Pak ya, untuk meningkatkan PAD juga. Iya juga. Jadi selain meningkatkan PAD juga pemerintah kota ini sebetulnya ingin melihat bahwa masyarakat ini juga adil dan makmur dan merata lah istilahnya untuk pendapatannya seperti itu.
Jadi tidak semata-mata harus menikah dengan PAD, bisa saja kalau menikah dengan PAD kita patok dengan harga 10 juta, 12 juta seperti itu. Cuma kita tetap dengan harga yang jauh di bawah itu seperti itu. Baik. Oke. Ya. Dan semoga dari obrolan kita tadi ini banyak masyarakat yang sedikit banyak memahami mengenai bagaimana pengelolaan tanah X Bengkok itu sendiri. Kemudian mungkin salah satu hal sederhana yang sering dialami untuk mereka di luar sana, untuk para petani itu nggak punya kartu tani, ternyata bisa mengurusnya ke kelurahan ya Pak ya, untuk bisa mempermudah melakukan penyewaan itu tadi ya Pak ya. Itu. Baik Pak, karena memang sudah kurang lebih 30 menit. Jadi terasa, ya. Iya. Tapi sebelumnya juga terima kasih banyak Pak sudah hadir dan memberikan informasi banyak sekali mengenai pedoman pengelolaan tanah X Bengkok ini sendiri. Kemudian untuk teman-teman atau masyarakat supaya lebih jelas dan mengerti terkait produk hukum daerah, ini bisa mengunjungi website JDIH Kota Pasuruan di jdih.pasuruankota.go.id. Ya, jadi silakan kunjungi website itu supaya lebih jelas mengenai produk hukum daerah, terutama di JDIH Kota Pasuruan itu tadi. Ya, Bapak terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih sekali lagi. Semoga ada kesempatan lain Insya Allah. Untuk bisa ngobrol lebih panjang lagi mengenai hal lainnya juga. Sekali lagi terima kasih, dan saya Lia Hidayat juga harus selesai di podcast kali ini mengenai pedoman pengelolaan tanah X Bengkok. Semoga banyak informasi yang bisa kita ambil dari obrolan bersama dengan Bapak Haji Agus Andriono selaku Kasubit Pemanfaatan pada bidang aset pada BPKA Kota Pasuruan. Insya Allah kita bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.